Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Analisis di Balik Teks dengan tajuk Bupati Luki ditasbihkan terbaik se-Indonesia. Wow, jelaskan dong. Menarik untuk kita perbincangkan apa sebenarnya yang terjadi. Peristiwa yang tentu sangat menggegerkan atau tentu sangat menjadi perhatian sorotan publik. Karena Kementerian Dalam Negeri menasbihkan atau menobatkan Bupati Luki atau Bupati Indramayu, ditasbihkan atau dikukuhkan atau dinobatkan menjadi bupati terbaik se-Indonesia. Apa gerangan tiba-tiba Kementerian Dalam Negeri kemudian memberikan atau menobatkan Bupati Luki menjadi terbaik se-Indonesia? Tampaknya dari berbagai sumber yang kita telusuri, maka penyematan atau penobatan Bupati Luki terbaik se-Indonesia dalam hal kulineran Bupati Luki, yang peristiwa itu juga dilansir oleh fooddetik.com Selasa pada tanggal 29 April 2026 yang diunggah pada jam 21.00. Di dalam fooddetik.com yang melansir dari akun Lutfi Hakim official dan Instagramnya, di mana Lutfi memamerkan atau tanda kutip seolah-olah tengah mempromosikan bagaimana kulineran yang dipamerkan oleh Lutfi dalam bentuk TikTok maupun dalam bentuk foto. Ada 7 hal yang disajikan oleh fooddetik.com sebagai sumber mengapa Bupati Luki terbaik se-Indonesia. 1, pameran foto atau mungkin TikTok di Instagramnya, Luki lagi makan durian, dan itu jelas fotonya kemudian Luki sedang makan durian. Kemudian Bupati Luki lagi makan kepiting modus. Ketiga, foto yang dipamerkan atau yang dimuat dalam fooddetik.com adalah Bupati Luki sedang makan buah mangga. Yang keempat, Bupati Luki lagi makan nasi liwet aneka lauk. Yang kelima, kemudian ada foto yang disajikan Bupati Luki sedang berkunjung di Gerai UMKM, kalau tidak salah di sekitar Jalan Sutoyo dekat dengan Pendopo atau sebelah dari Gedung Bapeda. Yang keenam, Bupati Luki lagi makan tomahawk steak. Dan yang ketujuh, Bupati Luki sedang belusukan ke pasar Jatibarang. Yang menarik adalah penobatan Bupati sebagai Bupati terbaik se-Indonesia. Apa yang mendasari soal itu? Mari kita cek faktanya atau data empirisnya. Barangkali kalau kita bisa memahami atau kita rasionalkan bahwa dalam penobatan ini lebih cocok dikatakan bahwa sedang ada lomba TikTok kepala daerah dengan kulinerannya masing-masing, atau sedang pameran foto kepala daerah kulineran di daerahnya masing-masing, sehingga kemudian siapakah yang dinobatkan menjadi bupati terbaik ketika sedang acting atau ketika sedang mempertontonkan promosi dalam tanda kutip terhadap kuliner. Pertanyaannya adalah, sejauh mana apakah benar Bupati Luki kemudian peduli atau mempromosikan kuliner di Kabupaten Indramayu? Ada banyak fakta
empirik yang tidak bisa kita bantahkan. Luki juga belum lama, beberapa bulan yang lalu, jika tidak salah, kalau salah mohon dikoreksi, pernah menyabet bupati yang peduli dengan UMKM atau bupati yang bisa mendongkrak UMKM, untuk tidak dikatakan bahwa Bupati Luki sebagai bapak UMKM. Fakta yang menarik adalah, ini yang menjadi ironis atau paradok. Apakah fakta penobatan itu kemudian berbanding lurus ataukah berbanding terbalik bagaikan langit dengan bumi? Mari kita cek faktanya, dan ini tidak hanya di satu tempat. Jika saja kemudian bupati punya kepedulian mempromosikan kulineran sebagai upaya pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat bawah, tentu kebijakannya bisa menjadi jelas atau kebijakannya menjadi sangat strategis. Tetapi apa yang sebaliknya terjadi, tentu ini yang kemudian kita harus pahami. Kita ambil data empirik bahwa kuliner Cimanuk atau yang dikenal dengan Kulcim dalam kondisi merana, bahkan infrastrukturnya rusak dan sangat menyedihkan. Apakah kemudian kuliner Cimanuk tidak menarik untuk diberdayakan atau dipromosikan? Sebenarnya sangat menarik, tetapi bupati maupun dewan tidak ada kepedulian soal itu. Kemeranaan atau kepedihan Kulcim atau kuliner Cimanuk pernah disuarakan atau diangkat di podcast jurnal PKSPD dengan Ketua Paguyuban Kulcim Cimanuk, dan Ketua Paguyuban menjelaskan panjang lebar bahwa kondisi yang merana, kemudian sudah mencoba menyurati bupati dan dewan, ternyata kemudian sampai hari ini tidak peduli atau dibiarkan merana. Bahkan kemudian diangkat ulang dengan gagasan bagaimana menghidupkan di wilayah kuliner Cimanuk Kulcim itu panggung yang diaktifkan kembali sebagai entertainment atau sebagai musik atau live musik yang digagas oleh Sahir. Tetapi karena daya dukung bupati dan dewan tidak mau peduli dengan persoalan bagaimana menghidupkan kembali kuliner Cimanuk yang dulunya ramai dan sekarang kemudian mati suri atau hidup pun enggan, mati pun tidak suka. Fakta itu kemudian menjadi paradok. Mengapa Kementerian Dalam Negeri atau tidakkah melihat atau tidakkah Kementerian Dalam Negeri melek soal fakta, bukan karena lomba TikTok atau lomba foto. Jika saja kemudian judulnya atau lomba TikTok kepala daerah kulineran, maka kita bisa rasionalisasikan jika yang kemudian yang terbaik adalah Bupati Indramayu. Karena Bupati Luki Hakim, background-nya adalah terbelakangnya adalah pesinetron atau artis yang bisa memainkan banyak wajah, baik itu antagonis maupun protagonis, atau banyak memainkan soal kehipokritan, sehingga di dalam acting mereka punya kelebihan atau Luki Hakim punya kelebihan dibandingkan kepala daerah yang lainnya se-Indonesia, karena mereka tidak mempunyai latar belakang acting atau sebagai pesinetron. Kemudian apakah juga hanya Cimanuk, kuliner Cimanuk Kulcim yang kemudian merana? Ada fakta empirik yang bisa kita lihat sekarang. Kuliner di sport center menjadi semrawut. Kemudian kuliner di Islamic Center juga sama. Mereka hidup tidak ditata dengan kebijakan pemerintah daerah, tapi para kuliner itu hidup dengan sendirinya tanpa bupati. Maka kemudian dari infrastruktur kemudian tidak diperhatikan, bahkan kadang menjadi semrawut dan tidak enak dipandang. Tetapi begitulah kondisi real di dalam perkulineran di tempat-tempat yang strategis. Yang menarik berikutnya yang menjadi pertanyaan, dipamerkan foto ketika bupati
sedang belusukan ke pasar Jatibara. Ini pun lagi-lagi apakah ini sekedar acting di dalam TikTok atau sekedar foto yang kemudian dilombakan sehingga kemudian Kementerian Dalam Negeri menobatkannya menjadi bupati terbaik se-Indonesia. Karena fakta empirisnya Bupati Luki boro-boro mau membereskan bagaimana pasar tradisional itu bisa menarik, bisa punya estetika, bahkan kemudian menjadi terlantar. Bisa kita ambil contoh pasar baru di Jalan Jagapura di tengah kota. Ada bangunan baru di masa pemerintahan rejim Nina di mana di mana Luki Hakim waktu itu menjadi wakil bupati. Bangunannya kemudian bangkrut, merana, kemudian hanya rumputan dan alang-alang yang tumbuh. Dan sampai sekarang tidak pernah direvitalisasi. Dan pasar baru tetap menjadi kumuh, menjadi sangat tradisional dan tidak enak, membuat tidak nyaman. Semestinya jika Bupati Luki sebagai Bapak UMKM atau sebagai bupati terbaik yang kemudian memamerkan belusukan atau acting TikTok belusukannya, mestinya dia mau beberes soal hal tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah, Bupati Luki berkunjung ke gerai UMKM. Ini menarik. Gerai UMKM tentu bisa kita lihat sehari-hari. Apakah ada geliat ataukah memang menggeliat-geliat. Tetapi ketika menjelang atau ada pameran memperingati Hari Jadi Indramayu, memperingati Hari Kemerdekaan, dan bulan-bulan tertentu memang digelar pasar UMKM yang pengunjungnya sangat banyak, bupati hadir, dan di dalam UMKM itu hampir semua masakan di banyak negara juga hadir, misalnya dari Korea, Taiwan, Timur Tengah. Tidak hanya makanan tradisional atau masakan tradisional Indramayu atau kota-kota lain. Fakta itu menunjukkan bahwa Luki Hakim sebagai bupati bukan peduli untuk membenahi bagaimana UMKM bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tingkat bawah atau UMKM bisa dianggap punya nilai plus atau nilai tambah terhadap pembangunan di Indramayu. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri mestinya sudah seharusnya menghentikan award-award itu ketika tim penilai tidak punya integritas, kejujuran, dan objektivitas. Karena itu akan menyakitkan bagi masyarakat. Misalnya, dari rejim ke rejim, Indramayu memiliki segudang penghargaan dari berbagai institusi pemerintah non-pemerintah, tetapi pada dasarnya sampai hari ini penghargaan-penghargaan itu hanya sekedar narasi. Di balik teks itu sebagai sebuah realitas yang menyakitkan karena memang fakta empiriknya berbanding terbalik dengan narasi piagam penghargaan. Oleh karenanya mungkin kita hanya bisa mengatakan Bupati Luki terbaik se-Indonesia karena ini memang adalah lomba acting atau lomba TikTok acting dalam mempromosikan kuliner yang belum tentu ada di daerahnya atau di Indramayu. Karena kalau kita lihat yang dipamerkan dalam foto-foto yang ada di dalam fooddetik.com, ternyata itu sebagian bukan berada di kalangan akar rumput, tetapi di kalangan menengah yang juga mungkin tidak bisa dikatakan UMKM. Karena usaha mikro dan menengah tentu modal kerjanya di bawah 5 juta, tetapi ini sudah melampaui itu. Kesimpulan kita bisa dipastikan atau kita ingin mengatakan Bupati Luki memang terbaik se-Indonesia karena Kementerian Dalam Negeri hanya menilai atau semacam ini lomba acting atau lomba TikTok bagi kepala-kepala daerah se-Indonesia untuk mempromosikan atau kulineran gaya kepala daerah. Tetapi
signifikasinya atau kemudian dampaknya baik tidak langsung tidak berbanding linear yang dirasakan oleh masyarakat, di mana daya beli itu harus menguat, di mana UMKM perlu disupport, termasuk juga dengan kebijakan-kebijakan yang waras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.